Selamat siang Bapak Ibu, saya Miftahuddin, dosen PGSD Universitas Tangerang Raya. Sesuai keahlian saya mengajar mata kuliah konsep dasar IPS dan pengembangan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Untuk keperluan sertifikasi dosen tahun ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara saya mengajar mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS di SD. Nah, sesuai dengan karakteristik mata kuliah seperti CPL yang dibebankan, kemudian CPMK yang ditargetkan. 16 pertemuan dalam mata kuliah ini saya bagi 7 pertemuan pertama sebelum UTS itu adalah perkuliahan dengan metode direct instruction. Dengan masing-masing ada asesmen formatif di akhir pertemuan. Kemudian setelah UTS akan dilakukan peer teaching secara terbimbing dan reflektif. Dengan cara-cara seperti itu, nantinya mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini, mereka akan menguasai keterampilan untuk menganalisis, merancang, dan mengevaluasi pembelajaran IPS di sekolah dasar. Bagi Bapak Ibu tim penilai, silahkan Bapak Ibu melakukan asesmen, dan berikut adalah video saya ketika saya mengajar mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita ada di pertemuan keempat. Kita ada di kuliah pengembangan pembelajaran IPS. Dan materi kita pada hari ini adalah model-model pembelajaran IPS di sekolah dasar. Kalau model-model pembelajaran matematika di sekolah dasar itu ada tekniknya sendiri. Pembelajaran IPA, PKN, bahasa itu ada tekniknya sendiri. SBDP itu juga ada tekniknya sendiri. Pengajaran agama di SD juga ada tekniknya sendiri. Hari ini kita akan fokus pada model-model pembelajaran IPS di sekolah dasar. Tapi sebelum itu, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Media pembelajaran. Pada prinsipnya, kita coba review pada pertemuan yang kemarin. Media pembelajaran itu pada prinsipnya digunakan untuk memfasilitasi pencapaian-pencapaian hasil belajar. Jadi, ada orang tahun 1946, di barat itu ada orang namanya Dell, Edgar Dell, tulisannya, nanti kalian bisa baca di jurnalnya atau di bukunya, Edgar Dell. Ini pada tahun 1946, dia mengeluarkan hasil penelitian yang terkenal dengan kerucut pengalaman Edgar Dell atau Dell's Count of Experience. Berdasarkan penelitiannya dia bahwa kalau kita belajar dengan cara membaca, maka yang akan didapat oleh siswa adalah dia hanya mendapatkan 10% atau dia hanya bisa mendefinisikan atau menyebutkan ulang, kemudian mendeskripsikan, menjelaskan. Kalau dia mendengarkan, seperti mendengarkan radio, mendengarkan musik, mendengarkan ceramah, mendengar loh ya, tidak melihat, itu hanya 20% yang dia dapat. Nah, makin ke bawah, itu cara belajarnya makin konkret. Jadi makin ke bawah, misalkan menonton video. Menonton video itu kan ada gambar, ada audio. Nah, kalau membaca hanya melihat aja. Mendengar hanya hear aja, hanya mendapat informasi lewat telinga, tapi kalau melihat video dua-duanya, matanya berfungsi, telinganya berfungsi, akhirnya dia dapat 30% dari materi. Nah, ketika dia menonton demonstrasi praktek langsung, kalau ada orang di IPA biasanya itu sangat jelas sekali ada demonstrasinya. Ayo kita demonstrasi membuat rangkaian listrik paralel. Didemonstrasikan. Dia melihat, maka dia akan mendapatkan 50% dari materi yang diajarkan. Makin ke bawah, ada simulate or model or real experience. Jadi dia kalau dia mensimulasikan, dia akan dapat materi sebanyak 90%. Dampaknya apa? Dampaknya ya dia bisa menganalisis, bisa meng-create, bisa mengevaluasi. Ini masih ada hubungannya dengan taksonomi Bloom. Masih ingat? Ada C1, C2, sampai C6. Jadi semakin kompleks media pembelajaran yang digunakan, maka jenjang kognitif yang bisa diraih itu semakin tinggi. Dia bukan hanya bisa mendefine
tapi dia juga bisa meng-create atau mengevaluate, bisa menciptakan, dia bisa mengevaluasi. Nah, apakah ini hanya berlaku untuk media pembelajaran, Pak? Tidak. Kalau kita lihat, view image, ya, kita biasanya mengandalkan media pembelajaran. Watch video juga iya. Tapi bagaimana dengan collaborative lessons? Kan pembelajaran kolaboratif berarti. Jadi tanpa media pun kita pakai pembelajaran kolaboratif bisa dapat 70%. Terus menggunakan simulasi bisa dapat 90%. Nah, inilah yang akan kita bahas. Ada simulasi, ada role playing, project based learning, problem based learning, ada apa lagi? Inquiry, cooperative learning, ada STM, Sains Teknologi dan Masyarakat, ada CTL, Contextual Teaching and Learning, ada banyak sekali opsi yang bisa kita pilih. Lalu mana yang paling cocok? Sebelum masuk ke sana, saya coba berikan ilustrasi ya. Coba dengarkan baik-baik karena nanti saya akan minta pendapat kalian. Nah, bayangkan kalian ada di sebuah sekolah, kalian bayangkan aja ada dua guru, namanya Bu Rahma dan Pak Yusuf. Nah, kedua orang ini mengajar tentang materi distribusi pada aktivitas ekonomi. Tujuan pembelajarannya sama antara kelasnya Pak Yusuf dan kelasnya Bu Rahma, yaitu siswa bisa menjelaskan alur distribusi sejak produsen sampai konsumen. Tujuannya sama nih, Pak Yusuf sama Bu Rahma sama-sama ngajar materi yang sama, tujuan pembelajarannya sama. Yang ingin dicapai itu sama, tapi metodenya beda. Bu Rahma itu dia sebelum anak-anak masuk ke dalam kelas, dia itu membuat meja disusun menjadi 5. Jadi meja pertama itu diberi nama produsen. Terus ada meja kedua, ini akan menjadi pengepulnya. Jadi kalau ada barang yang sudah diproduksi oleh produsen, masuknya ke pengepul. Setelah di pengepul itu ada distributor. Setelah distributor, itu ada meja yang dibuat Bu Rahma adalah pedagang. Pedagang eceran, seperti bawang merah kalau kalian lihat di pasar itu. Nah, terakhir ada meja konsumen. Nah, ketika anak-anak sudah masuk ke dalam kelas, Bu Rahma memberikan satu kertas kotak gitu, kotak dari kertas ditulisnya sekarung beras. Jadi di sini berasnya ada di sini. Nah, kemudian disinilah permainannya bermulai. Sekarung beras ini dari produsen dikumpulkan ke pengepul. Oleh pengepul disetorkan oleh distributor, diambil oleh distributor sehingga masuk ke sini. Dari distributor diberikan ke pedagang eceran, dari pedagang eceran masuk ke konsumen, dibeli oleh kita. Nah, masing-masing orang dari produsen, pengepul, distributor, pedagang, konsumen ini punya peran masing-masing. Ini perannya menghasilkan barang, ini perannya mengumpulkan dan mencatat, ini perannya membagi-bagi ke beberapa pedagang. Ini kan pedagang 1, ada pedagang 2, pedagang 3. Di lapangan kan seperti itu. Nah, terus diterima oleh konsumen. Ini yang paling akhir. Ini cara yang digunakan oleh Bu Rahma. Nah, si Pak Yusuf caranya beda. Pak Yusuf ini cuma manggil 2 orang, misalkan Nadia saya minta datang ke sini, kemudian Desti saya minta datang ke sini. Dua-duanya saya kasih topi. Ini pembeli, ini penjual. Pembeli ngobrol ke penjual, Pak saya mau beli sekarung beras, berapa harganya? Oh, sekarung beras ini harganya 200.000 karena berasnya premium. Boleh nggak Pak kurang 180? Wah, kalau 180 belum dapat. 190 aja. Iya deh, 190. Akhirnya terjadi transaksi jual beli. Udah, selesai. Balik lagi ke tempat duduknya. Nah, menurut kalian, mana di antara caranya Bu Rahma dan Pak Yusuf yang bisa mencapai tujuan pembelajaran? Bu Rahma. Coba angkat tangan siapa mau mengatakan secara langsung. Siapa? Bu Rahma, ada yang namanya Rahma kan? Ada.
Kebetulan dekat. Rahma, menurut kamu siapa yang bisa mencapai tujuan pembelajaran? Brahma. Alasannya kenapa? Lebih? Lebih lengkap. Lebih detail step-stepnya. Ada yang lain lagi? Terstruktur. Jadi Bu Rahma pasti bisa mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kalau ini dilanjutkan cerita saya, pasti di akhir ketika Bu Rahma meminta murid-murid untuk menceritakan bagaimana alur distribusi, murid-murid pasti bisa dengan gampang karena mereka mengalami langsung. Do the real thing. Mengalami langsung, makanya dia dapatnya lebih banyak. Nah, kalau dia Pak Yusuf ini menggunakan metodenya role playing. Kalau ini kan simulasi tadi. Kita mensimulasikan aktivitas ini. Kalau ini role playing, bermain peran. Ada yang berperan sebagai penjual, ada yang berperan sebagai pembeli. Kenapa di pembelajarannya Pak Yusuf tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran? Karena di pembelajarannya Pak Yusuf tidak ada proses dari produsen, tidak ada dari pengepul, distribusi, adanya cuma nyampe sini, di cut off sampai sini doang, langsung. Itulah kenapa tujuan pembelajaran nggak tercapai di pembelajarannya Pak Yusuf. Nah, kita akan coba belajar dari satu model pembelajaran dulu, yaitu simulasi. Pernah lihat gambar kayak gini? Gimana? Ini kan orang lagi mensimulasikan nyetir ya, nyetir mobil. Simulasi itu berasal dari bahasa Inggris, bahasa asing. Simulate yang artinya pura-pura. Jadi hanya pura-pura aja. Kalau kamu dicintai oleh pacarmu dengan pura-pura, berarti pacarmu sedang simulasi aja itu. Nggak serius, hanya pura-pura. Nah, orang kenapa dia harus simulasi dulu? Supaya ketika dia terjun ke jalan raya, dia sudah tahu medan. Oh, ada lubang di kanan, ada lubang di kiri. Mungkin itu kenapa ya di Indonesia itu kalau tes SIM selalu gini-gini. Karena jalannya banyak berlubang. Jadi gini, harus gini. Agak susah. Nah, orang mau menjadi pilot kan juga sama. Masuk ke ruang simulator dulu. Orang mau jadi dokter kan harus jadi koas dulu. Orang mau jadi guru juga sama, harus praktek mengajar dulu. Itu simulasi namanya. Nah, dalam pembelajaran juga sama. Ada sebuah pengalaman-pengalaman, misalkan pasar kelas. Di sini tuh kadang-kadang, saya pernah menerapkan kayak gini di SD. Ternyata mereka juga lebih antusias dan lebih bisa menerima pembelajaran dengan baik. Persis dengan apa yang dilakukan oleh Bu Rahma. Jadi di sini ada tawar-menawar, ada negosiasi, bahkan yang saya nggak menduga, mereka itu pay letter. Saya nggak kepikiran itu mereka bisa utang. Tapi ya nggak apa-apa, malah bagus. Nah, maksud saya pada saat simulasi, semua yang akan terjadi di masa depan di masyarakat itu tercermin dari apa yang mereka praktekkan di sini. Itu simulasi namanya. Pada saat melakukan simulasi kayak gini, ini kira-kira simulasi apa? Apa? Kehujanan? Kepanasan? Ada lagi? Masa kalau cuma kepanasan sambil gini? Apa coba? Jualan. Masa jualan? Jualan rame-rame gitu. Apa coba simulasi apa? Apa? Kehujanan. Nah, itu simulasi mitigasi bencana alam. Khususnya adalah gempa bumi. Apakah selalu lari? Enggak. Kadang-kadang kalau kalian lihat di Jepang, itu anak-anak ketika lagi duduk di sini, di meja, ketika ada gempa, mereka disuruh masuk ke kolong meja. Tapi kan di Indonesia itu kadang-kadang panik. Jadi Pak gurunya, ayo selamatkan diri kalian.
Nah, anggota tubuh yang dianggap paling penting adalah kepala. Maka segala hal yang bisa melindungi kepala ditaruh di atas, akhirnya sambil lari. Kenapa harus ada ini? Kalau misalkan simulasi pasar kelas ini diadakan, karena nanti mereka ketika udah gede akan jual beli di pasar, di warung, di mall, di Shopee, karena ada pay later di situ. Nah, ini pun juga sama, di Indonesia itu juga cenderung rawan bencana alam. Entah itu banjir, tanah longsor, angin puting beliung, banyak banget. Nah, kebetulan ini gempa. Jadi disimulasikan untuk pembelajaran IPS, materinya mitigasi bencana alam. Nah, kita coba masuk ke yang lebih abstrak lagi. Ada PBL dan PJBL. Saya akan coba berikan secara garis besar aja. Apa itu PBL dan PJBL? PBL itu kan sesuai namanya Problem Based Learning. Kalau PJBL? Project Based Learning ya. Nah, dua-duanya kalau kalian lihat sama-sama berbasis masalah. Cuman kelihatan nggak kalau dari sini? Kalau PBL itu masalahnya diberikan oleh guru. Problemnya diberikan oleh guru. Tapi kalau PJBL, masalahnya itu ditemukan sendiri oleh siswa berdasarkan ilustrasi atau penjelasan guru. Sebagai contoh, ada problem sampah di lingkungan sekitar sekolah. Guru akan berilustrasi, akan menceritakan, anak-anak kalau kita lihat sebetulnya sampah di sekitar sekolah kita ini sudah sangat menumpuk. Mereka bisa mengganggu alur irigasi atau alur air dari tanah, dari aspal, dari halaman untuk masuk ke selokan. Bisa mampet dan bisa menyebabkan banjir. Itu udah tahu nih masalahnya adalah masalah bisa menyebabkan banjir. Dikasih tahu oleh gurunya. Tapi kalau kita pakai PJBL, guru nggak boleh kayak gitu. Pada saat PJBL, guru harus mengajak siswa untuk bareng-bareng mengamati. Anak-anak, kalian lihat coba di daerah sekitar kalian. Ada sampah plastik, sampah daun, sampah ranting pohon, ada sampah bekas cilok, ada sampah bekas ini, bekas itu. Kira-kira apa yang terjadi jika masalah itu, jika sampah-sampah itu tetap ada di situ dan tidak tertangani? Nah, maka anak-anak bisa, pencemaran tanah, Bu, pencemaran air, Bu, bisa menyebabkan banjir, Bu. Nah, kata-kata seperti pencemaran, banjir, dan lain-lain itu kan muncul dari siswanya, bukan muncul dari gurunya. Itu perbedaan awal yang membedakan antara PBL dan PJBL. Perbedaan berikutnya, dua-duanya kan sama-sama menyelesaikan masalah. Tetapi pada saat PBL, solusi yang diberikan berupa gagasan, bukan berupa produk. Tapi kalau PJBL, sesuai namanya, project, berarti ada aktivitas yang harus dilakukan. Jadi ada projectnya. Nah, akan lebih bagus kalau kita ambil contoh, misalkan seperti ini. Pada saat PBL, guru itu melakukan orientasi masalah. Jadi step 1 dia mengilustrasikan dulu kepada murid-muridnya, seperti yang saya contohkan tadi. Baru kemudian peserta didik diorganisasikan, dikelompok-kelompokkan. Itu pun ketika mengelompokkan tidak boleh sembarangan. Misalkan yang pinter-pinter semua, yang nakal-nakal semua. Pada akhirnya nggak jalan dong nanti. Jadi harus terdistribusi merata, yang pinter terdistribusi, yang introvert terdistribusi, yang dia kecerdasannya interpersonal terdistribusi, dia kecerdasannya bahasa terdistribusi. Itu bagus. Nah, selengkapnya kita akan bahas nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya, karena nanti setelah UTS kita akan melakukan peer teaching. Peer teaching itu adalah praktek mengajar. Jadi kalian akan maju ke sini, praktek mengajar, dan teman-teman kalian yang ada di sana akan berperan sebagai anak siswa SD. Jadi silahkan nanti beracting seperti anak SD yang suka ngomel-ngomel, marah-marah karena urusan hal yang sepele, dan seterusnya. Nah, saya ingin perkenalkan satu lagi, sebuah pendekatan inquiry namanya. Ketika dengar kata inquiry, apa yang ada di pikiran kalian?
Apa? Inquiry. Apa? Desti? Lebih ke kayak proses mengajukan pertanyaan gitu. Proses mengajukan pertanyaan. Oke. Ada lagi? Siti Nadia? Mencari informasi. Oke. Tadi kalau simulasi kita telusuri dari akar katanya, simulate. Tapi kalau inquiry kita juga bisa gunakan cara yang sama. Dari kata inquire. Inquire itu artinya pertanyaan. Jadi metode inquiry adalah metode mengajukan pertanyaan. Jadi setiap ada problem, setiap ada hal yang belum clear, diajukan pertanyaan, tapi pertanyaan itu bukan sekedar diajukan, tapi juga dijawab sendiri oleh siswa. Dengan cara apa? Dengan cara penyelidikan. Jadi ini termasuk salah satu metode pembelajaran dalam rumpun model saintifik. Ada pembelajaran saintifik itu yang ilmiah. Pembelajaran saintifik itu kan ada ini ya, ada inquiry, ada discovery, dan lain-lain. Terus pembelajaran berbasis masalah, ada PBL, ada PJBL, ada pembelajaran ini dan pembelajaran itu. Yang jelas, ini sudah pernah kita bahas kan pada pertemuan sebelumnya, ada yang student center, ada yang teacher center. Nah, yang kita prioritaskan adalah yang student center. Apakah yang teacher center jelek? Enggak juga. Asal makanya benar bisa aja. Saya juga sering mengajar di SD itu pakai teacher center dan hasilnya juga bagus. Nah, kita coba kembali ke inquiry. Ini sebagai contoh. Inquiry itu tahap-tahapnya kan ada 5. Step 1 adalah mengamati berbagai fenomena alam yang akan memberikan pengalaman belajar. Fenomena alam apa aja yang menurut guru bisa memberikan pengalaman belajar. Kemudian mengajukan pertanyaan, mengajukan dugaan atau kemungkinan jawaban, pengumpulan data, dan merumuskan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Runtutannya panjang, makanya inquiry ini kadang-kadang nggak bisa selesai dalam satu kali pertemuan. Kita perlu pertemuan. Kenapa? Kalau misalkan dikemas dalam PTK, iya, ada siklusnya. Tetapi dalam konteks pembelajaran yang reguler, kita tidak menerapkan siklus itu. Yang penting ketika sudah sampai di tahap kelima, pembelajaran bisa dikatakan selesai. Nah, sebagai contoh begini. Kita mengamati lingkungan yang akan memberikan pengalaman belajar. Lingkungan alam, misalkan hutan ini gundul nih. Hutannya ini gundul. Kemudian di step kedua, kita mengajukan pertanyaan tentang fenomena yang dihadapi. Fenomenanya adalah hutan gundul. Kemudian kita ajukan pertanyaan, mengapa hutan menjadi gundul? Setelah mengajukan pertanyaan, kita mengajukan dugaan atau kemungkinan jawaban. Kira-kira kenapa ya? Kan ada banyak kemungkinan kan? Bisa berupa ini, hutan gundul karena penebangan liar, atau memang sebetulnya orang-orangnya tertib, cuman lagi kemarau aja, sehingga banyak yang mati. Nah, dari kemungkinan-kemungkinan ini, kita kumpulkan data. Kita observasi ke hutan yang gundul, kita wawancara ke masyarakat sana. Kita wawancara, setelah itu kita mendapatkan kesimpulan bahwa hutan gundul karena penebangan liar. Mungkin pada saat observasi kita lihat, wah ini semuanya hijau, berarti nggak ada kekeringan dong. Ketika wawancara, Bapak Ibu aktivitasnya apa, pekerjaan sehari-hari? Oh, saya sehari-hari menebang pohon deh. Nah, pada akhirnya sampai pada kesimpulan, berarti ini nih penyebabnya. Nah, ini pun bisa lanjut ke berikutnya. Mengapa terjadi penebangan liar? Jadi alur ini seperti yang tadi dikatakan Desti, kita bisa aja lanjut ke siklus dan kembali ke sini. Ada pertanyaan baru, muncul ke sini, nanti turun lagi. Ada pertanyaan baru, muncul lagi. Itu inquiry namanya. Contoh yang lain lagi, misalkan lingkungan sosial, kemiskinan. Kita ajukan pertanyaan, bagaimana cara mengatasi kemiskinan ya?
Kita bisa menciptakan lapangan kerja, pelatihan, BLT. Kemudian kita dokumentasi. Dokumentasi itu kita cari data-data dari dokumen. Kemudian kemiskinan bisa diatasi dengan pelatihan. Tapi pelatihan apa yang cocok untuk daerah pesisir misalkan? Apa? Kalau kalian tinggal di pesisir, terus kalian melihat ada orang-orang miskin di sana, menurut kalian apa pelatihan yang paling cocok? Mencari ikan. Ada lagi? Penjualan. Mungkin manajemen keuangan ya, accounting dan lain-lain. Ada lagi? Pelatihan dalam mengelola, Cara mengelola apa? mengelola mungkin ya ternyata seperti ikan. Oke, mengelola hasil laut. Oke, ada lagi? Nah, itu dia. Wisata. Jarang banget ketika orang tinggal di pesisir itu solusinya adalah wisata. Jarang banget. Selalu orientasinya, daerah pesisir berarti hasil laut. Ya, Ada kerang lah, ada ikan lah, ada ubur-ubur, ada apa, banyak sekali. Tapi jarang sekali yang berinovasi, desa wisata ini. Di Cianjur atau di Jawa Barat, saya pernah ke sana, itu memang cenderung dari pendapatan ekonominya kurang bagus. Tetapi mereka tidak mensuplai kebutuhan ekonomi dengan padi, kedelai, dan lain-lain. Tapi dengan desa wisata. Itu menjadi salah satu solusi. Oke, semuanya handphonenya on. Kita coba yuk main kuis. Coba diskusikan pelan-pelan. Setiap soal kalian punya waktu 20 detik. Oke, terima kasih banyak semuanya ya buat partisipasinya dalam interaksi, dalam diskusi, kemudian dalam asesmen yang terakhir. Ini tadi adalah asesmen formatif, jadi sebuah tes yang digunakan untuk mengukur pemahaman dalam satu kali pertemuan. Nanti akan ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu untuk di UTS dan UAS. Bisa aja sebetulnya UTS dengan UAS pakai cara seperti ini, tapi ada kelemahannya. Nanti ketika kalian praktek mengajar di SD, soal-soal seperti ini biasanya lebih cocok untuk yang bukan higher order of thinking skill, bukan HOTS. Kalau HOTS biasanya cukup analitis. Kalau soal seperti ini bisa dipakai untuk soal-soal C1 sampai C3. Itu lebih mudah. Oke, terima kasih banyak buat kehadirannya semuanya. Bisa ikuti saya, tangan kanan ke sini, tangan kiri di sini, tepuk tangan untuk kita semua.